Sahabat Excellent, kita sudah masuk pada segmen terakhir dalam Emotional Inspiration with Anthony Dio Martin. Kalau misalkan tadi di segmen kedua, Anda sudah mengetahui tipsnya bagaimana kita menangani mereka-mereka yang mempunyai energy taker. Nah, di segmen terakhir ini kita akan berbincang lebih banyak bersama Pak Anthony. Sebetulnya kaitannya apa sih dengan EQ itu sendiri, energy taker, energy giver dengan EQ itu sendiri? Ya, Pak Anthony, sebenarnya kalau berbicara dengan EQ, kecerdasan emosi, kaitannya apa Pak Anthony kedua hal ini? Kaitannya erat banget. Erat banget ya. Ya, kalau kita bicara tentang energy taker, itu adalah orang yang perhatiannya pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya orang ini cuma memanage dirinya sendiri. Dan dia nggak peduli, rasa empatinya buat orang lain menjadi begitu berkurang. Jadi itu yang membedakan. Jadi cerdas emosinya itu cuma cerdas separuh. Dia cerdas buat dirinya sendiri gitu. Tapi dia nggak cerdas untuk ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Dan itu yang membuatnya kurang. Dibandingkan dengan energi giver, dia bukan cuma saja berpikir bahwa oh iya ya, aku punya kemampuan, tapi gimana caranya saya juga bisa memberi buat orang di sekitar saya. Dan itu yang membedakan antara energi taker dan energi giver sebenarnya. Dan itu yang juga sangat jelas masuk ke dalam EQ itu sendiri ya Pak Anthony. Orang yang cerdas EQ, bagaimana orang tersebut bisa memahami orang lain dan menyenangkan juga orang lain gitu. Pak Anthony, ada tips nggak sih kalau kita ngomong tips ya untuk menangani atau bertemu berhadapan dengan orang yang energy taker ini Pak Anthony? Ada dong. Ya, smart untuk bicara gimana caranya kita smart emotion supaya kita lebih cerdas emosi kita, supaya kita punya kecerdasan emosi yang tinggi. Apa yang bisa kita lakukan, sahabat excellence? Tips saya adalah kata giver, G-I-V-E sama R. Apa itu artinya? Mari kita mulai satu demi satu. Pertama-tama dimulai dengan huruf G. Pertama-tama Anda harus gairahkan dirimu dulu. Kalau kita mau menjadi energi giver, pertama-tama adalah kita sendiri harus bersemangat. Iya dong. Masa kita memberikan energi kita sendiri aja nggak bersemangat? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah I, ingat orang lain. Hidupmu bukan cuma dirimu sendiri, tapi ada orang lain. Supaya Anda nggak terlalu menjadi orang yang egois. Berikutnya adalah VIP-kan orang lain. Apa artinya VIP-kan orang lain? Buatlah orang lain merasa important. Jadi ada satu pepatah yang sangat bagus. Orang lain akan merasakan diri Anda important dan berharga ketika Anda pun dalam pikiran Anda meletakkan orang lain sebagai orang yang important. So, VIP-kan orang lain. Berikutnya adalah energimu dong. Bagaimana caranya energi yang Anda berikan, percayalah pada akhirnya itu juga akan kembali kepada diri Anda. Ketika Anda bersemangat dengan orang lain juga akan bersemangat dan antusias dengan Anda kok. Jadi kalau Anda memberikan energi yang lemah, orang lain pun akan menjadi sangat tidak antusias dengan Anda. Dan terakhir adalah R. Apa artinya R? R-nya sederhana. Belajarlah untuk relax, belajarlah untuk santai, belajarlah untuk memberikan energi-energi yang nyaman, belajarlah untuk memberikan pada saat situasi-situasi yang tenang, damai, dan hal seperti itu yang akan membuat orang lain juga merasa nyaman dan merasa rileks dengan diri Anda juga sih sebenarnya. Wah, sudah banyak tipsnya nih dari Pak Anthony. Tinggal bagaimana sebetulnya sahabat excellent kita bisa mengaplikasikan tips-tips yang tadi sudah Pak Anthony sampaikan, terutama untuk menghandle dan berhadapan langsung dengan mereka-mereka yang energy taker sebetulnya ya Pak Anthony ya. Pak Anthony, apa yang bisa kita ambil kesimpulan gitu Pak Anthony ketika kita berbicara mengenai mereka-mereka yang energy taker ataupun juga energy giver? Nah, sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan huruf R yang terakhir ketika kata giver tadi. Selain tadi kita relax, mulai sekarang mari kita pasang antena radar kita itu harus radar yang mengarah keluar. Karena selama ini kalau kita jadi energy taker, radarnya itu kan ke diri sendiri. Jadi mulai sekarang, sahabat excellence, gimana caranya mulai mengarahkan radarmu keluar, lebih peduli bahwa orang lain juga punya kebutuhan kok, bukan cuma Anda sendiri. Dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang yang menyenangkan. Kan ingat dengan prinsip, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang lain tidak peduli berapa banyak yang Anda ketahui sampai dia tahu seberapa banyak pedulinya Anda kepada mereka. Itu kuncinya. Wah, ya. Baik. Ini sangat-sangat luar biasa sekali Pak Anthony. Makin antusias sebetulnya bagaimana agar
yang menjadi lebih penting sebetulnya adalah melihat diri sendiri. Ya. Apakah kita memang sahabat excellent sudah menjadi energi giver bagi orang lain, bukan energi taker, begitu ya Pak Antoni ya? Ya Pak Antoni, kalau kita berbicara bagaimana menyikapi ya mereka-mereka yang energi taker, bagaimana kita harus menyikapinya Pak Antoni? Ya, saya merasa bahwa hal terbaik adalah mungkin kita harus merubah dari kata sebel menjadi kata mengasihani. Intinya adalah kadang-kadang orang yang melakukan energi taker itu dia tidak merasakan itu dalam kehidupannya. Bisa jadi karena saking banyaknya pengalaman pahit. Kalau kita seringkali tahu latar belakangnya energi taker itu, kadang-kadang yang muncul adalah bukan rasa sebel, yang muncul adalah rasa kasihan. Makanya saya tetap percaya, sahabat excellence, ada sebuah statement, tidak ada orang sulit, yang ada adalah orang yang belum kita pahami. Intinya adalah gimana caranya mulai sekarang dengan sikapnya seperti itu. Kalau perlu, saya bilang Anda rekam. Kalau perlu Anda, kalau dia ngomong dan sebagainya, dan tunjukkan kepada dia. Seperti yang saya katakan, semakin spesifik kita bisa memberitahukan kepada dia, semakin dia akan mendengarkan. Dan jangan lupa, sekali lagi, tabungan emosi kita kepada dia itu sangat penting. Kalau kita bisa jadi sahabatnya dulu, sebelum merubahnya, itu akan menjadi jauh-jauh lebih efektif. Itu sih sebenarnya tipsnya. Tipsnya ya Pak Antoni, bagaimana sahabat excellent tentunya agar kita bisa menyikapi dengan baik, dengan positif rekan-rekan atau orang-orang yang kita hadapi mendapatkan energi taker, begitu ya Pak Antoni. Pak Antoni, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah sharing banyak hal mengenai energi taker dan juga giver. Dan semoga sahabat excellent agar kita setelah ini bisa memahami dengan baik, begitu ya. Dan satu hal yang menjadi PR, melihat diri sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai biasanya seringkali kalau kita dengar kayak begitu, saya tahu loh siapa yang disebut dengan energi taker itu. Please deh, saya bilang, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan nunjuk, ingat satu tangan nunjuk orang lain, paling enggak 3-4 jari menunjuk pada diri kita sendiri. Betul sekali Pak Antoni. Sahabat excellent, semoga ini menjadi pesan baik untuk kita semua, bagaimana kita melihat diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita memang sudah menjadi manusia yang memberikan energi giver bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, sahabat excellent, terima kasih banyak Anda sudah bersama kami dalam Emotional Inspiration kali ini. Terima kasih. Dan waktunya saya Riri Artakusuma pamit undur diri. Semoga kita masih jumpa pekan-pekan berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih dan strive for excellence. Thank you.